Kan akhirnya dijual ke Kuning, pulaunya gitu. Oke. Lalu yang menarik berikutnya sesungguhnya dia larinya ke Maladewa kan? Ya. Tapi berikutnya kaburnya ke Singapura. Makin kuat indikasi bahwa sesungguhnya terjadi semacam abuse of power gitu ya pada persoalan konstruksi keuangan. Karena Singapura bagaimanapun dikenal sebagai tempat menyuci uang dari uang-uang kotor gitu. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Iya, dari kasus misalnya BLBI kemarin kelihatan. Iya. Dari kasus macam-macam, yang penting duitnya taruh di sini sudah nggak apa-apa gitu. Jadi pada kasus sitting money. Iya. Itu di Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa tapping lagi nih ya Bang Nursi ya. Seperti biasa dengan Dr. Iksanuddin Nursi. Dan Husnul Masyid. Agak lama tidak merekam tapping karena kita ya saya sendiri karena pulang kampung juga Idul Adha. Ibu saya sakit lagi yang kayak gitu. Sebakillah insyaallah. Amin. Tapi alhamdulillah udah sembuh ya? Ya. Alhamdulillah. Saya bisa pulang. Usianya berapa itu? Hampir 80. Waduh. Luar biasa. Masya Allah kalau dari segi itu Masya Allah. Tapi disuruh di Jakarta ya cuma bertahan beberapa. Nggak betah pasti. Nggak betah. Karena hingar-bingarnya Jakarta. Nggak cuma itu, karena di sana itu ada jamaah masjid itu. Jadi kita bilangnya itu chargernya ibu saya itu di masjid itu. Alhamdulillah. 5 waktu, kemudian kalau pagi dari subuh itu tunggu sampai syuruk, yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa di Jakarta, nggak bisa dilakukan dengan baik karena relatif kita ada kenikmatan tersendiri itu. Iya betul. Iya, betul. Bang, kita waktu itu sudah bahas ya tentang krisis-krisis, menjemput krisis lah, krisis level global. Kemudian kita juga bicara tentang perang Rusia versus Ukraina garing NATO yang akan berkepanjangan, ternyata juga berkepanjangan, dan hari ini kita juga punya banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi secara yang political economy ini banyak juga kawan-kawan kita, kenapa kok Indonesia nggak bisa mengikuti Sri Lanka kayak gitu. Jadi kita coba lihat bagaimana peta dari kondisi kepolitikan globalnya gitu ya. Apakah itu dengan Washington poros ke Washington maupun poros ke Beijing. Washington Connection lah istilahnya. Washington Connection. Nah, kalau kita lihat, saya beberapa kali sebetulnya pernah ke Sri Lanka ya, ke Colombo, termasuk juga ke daerah. Tapi tidak bagian dari Colombo Plan. Enggak. Bukan itu ya. Itu KPU. Tapi ngerti maksudnya ya. Aktivis. Tahu lah kalau Colombo Plan nanti Anda dapat bayaran juga di training di kader untuk liberalisme dan neoliberalisme. Nah itu. Jadi latar belakangnya sesungguhnya tadi Sri Lanka konsisten dalam Colombo Plan. Terkenal ya, bahkan jadi ikon kan sampai disebut Colombo Plan kayak gitu. 70-an ya itu ya. Iya betul. Nah, saya sempat ke sana waktu itu, terakhir itu yang waktu saya masih jadi anggota KPU. Kita kan ada penyelenggara pemilu se-Asia. Jadi ada asosiasi. Ya, sekretariatnya sebetulnya di Taiwan sebetulnya, bukan di Cina-nya. Dan kita menjadi election observer waktu itu di sana. Saat kita rapat pertama kali datang, saya bilang, kan kita bagi-bagi tuh. Saya bilang, I would like to go to Jaffna, I would like to go to the heartland konflik Tamil Tiger-nya itu. Semua orang ngeliatin saya kan, hah? You sure? Kayak gitu. Sejak malam itu saya selalu didampingi oleh 2 polisi, perempuan dan laki-laki, kemanapun saya pergi sebelum kita berangkat. Dan pada saat kita mau berangkat dengan pesawat militer, itu masih ditanya lagi, are you sure you would like to go to Jaffna? Saya pikir sama aja kayak saya pergi ke Ambon, ke Poso, ke Sampai, ke Aceh kayak di Indonesia. Bener-bener di otak saya tidak
memahami betul bagaimana kondisi lapangan. Tapi justru karena tidak paham itu maka jadi berani. Berani, ya. Terus kemudian akhirnya satunya itu polisi sudah levelnya udah pangkatnya udah luar biasa dan dia termasuk ajudan presiden. Masih ingat dulu juga ada presiden yang dibom. Nah dia itu adalah ajudannya, salah satu dari ajudannya presiden. Makanya telinga kiri atau telinga kanannya itu yang kena budak kayak gitu. Jadi kalau ngomong sama saya pasti agak seperti ini. Tapi bandaranya yang di Jaffna itu anaknya dia, tentara kayak gitu. Kita udah dikasih tahu tidak boleh foto-foto di bandara, tidak boleh foto-foto di ini. Tapi saya foto-foto pada saat di TPS di ini yang seperti itu. Ternyata ada beberapa bule-bule juga yang datang. Mereka sama sekali kamera tidak boleh dipakai. Bahkan penghitungan suara itu dia nggak boleh masuk, saya boleh masuk karena saya anggota KPU, saya juga dari Asian Election Association itu. Tahu nggak Bang, berapa persen orang yang hadir di TPS pada saat itu termasuk yang melalui pos? Nggak duga sih, nggak bisa duga. 2%. Hanya 2%? Hanya 2%. 2% itu sudah disiapkan yang namanya checkpoint dengan 90-an TPS, disiapkan mobil untuk membawa orang-orang yang membawa jadi dimobilisasi terutama daerah-daerah yang di situ tempatnya Tamil Tiger itu ya. Jadi kayak gamnya di Aceh kayak gitu. Nggak ada yang datang Bang, nol ya. Saya pindah lagi ke tempat lain, nol, baru ada beberapa di tempat yang deket-deket. Besoknya saya tanya ke orang-orang Sri Lanka, kenapa kok nggak pada pergi ke TPS? Jawabnya apa? Itu petugas-petugas TPS, petugas-petugas Election Commission, enak aja dia. Setelah selesai perhitungan dan sebagainya, dia balik ke Colombo. Kami harus menghadapi para gerakan merdekanya Tamil Tiger di Sri Lanka. Baru saya paham, iya. Tapi kotanya sendiri itu sebetulnya lebih parah kalau dibandingkan di Aceh. Karena kalau ngelihat rumah itu pasti bolong-bolong, sudah nggak tahu rumah terbakar, rumah bolong-bolong karena ditembakkan dan sebagainya. Itu menjadi, bahasa saya menjadi kota mati ya waktu itu. Saya pikir sudah ada perbaikan nih. Ternyata pembangunan di Sri Lanka yang bahasanya kan debt trap. Ya kan kita sudah bahas ya waktu itu, kita bahas IKN juga, apakah ini sudah debt trap dari obor karena dia menjadi jalur dari obor kan Belt and Road sebetulnya. Initiative. Ya. Nah, melihat kondisi dan yang menarik lagi yang cerita saya waktu itu sudah 20 tahun nggak ada komisioner KPU. Jadi yang memimpin itu cuma sekretaris. Waktu saya kenapa? Ya nggak bisa, udah secara politik memang volatile ya politik di Sri Lanka begitu. Miskin, tapi yang luar biasa adalah walaupun dia wilayahnya tidak sebesar Indonesia, tapi dia penghasil produksi teh salah satu 4 dari terbesar di dunia. Yang dibawa ke Inggris lalu kemudian punya merek sendiri atas nama Inggris. Atas nama Inggris. Dan di sana juga ada beberapa. Kita dibawa ke perkebunan tehnya, kemudian mencicipi teh-teh, berbagai macam teh. Karena kalau dengan Inggris itu packagingnya yang bagus. Indonesia salah satu yang buruk itu adalah di packaging. Semua ekspor, mau teh, mau kopi, mau ini, mau udang. Nah ini Bang Nursi mesti cerita juga itu gimana itu ekspor udang, dan nanti terkenanya itu salah satunya itu packaging. Nah, melihat kondisi yang krisis yang seperti itu, dan ada banyak sekali analisis, apalagi kalau diskusi di WA Group ada seperti harapan dan sebagainya. Walaupun kalau saya ya kita siapkan 2024 suksesi melalui pemilu terbuka tapi demokratis dan halal. Sekarang saya pakai terminologi pemilu halal aja. Kayak gitu kan, supaya orang merasa bahwa itu bagian penting. Atau pemilu haram, halal versus haram. Iya dong. kalau digunakan istilah pemilu halal, ya, maka ada pemilu haram atau halal. Iya. Soalnya kan orang selalu menganggap bahwa memisahkan agama dan negara. Iya. Nah, melihat berbagai macam kondisi
dia tetap menjadi jaringan dari obor, kemudian pembangunan yang ketergantungan, sampai kalau Sri Lanka tuh parah. Tapi Indonesia kayaknya mau ke arah sana juga ya, yang menjual bandara, ya kan, bandaranya dijual dan sebagainya. Pelabuhan dijual, padahal itu cuma satu langkah yang kemudian Anda bisa diintervensi kayak gitu ya. Kayak salah satu dari analisis kita tentang pembangunan reklamasi Jakarta, kita tidak tahu dia akan jadi tempat drug trafficking, human trafficking, semuanya di depan ibu kota kayak gitu ya. Pemikiran-pemikiran proxy tentang war itu. Ya, proxy war. Kita juga bicara tentang interconnectivity war, dan dalam konteks itu kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Dipikir pembangunan begitu saja. Padahal di balik itu kepentingan siapa? Apakah kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ataukah dengan mudah akhirnya terjual? Makanya saya seringkali juga kedaulatan Republik ini sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing, ya, bahasa terminologi yang seringkali dipakai. Nah, melihat model apa yang sedang terjadi, krisis, dan ternyata krisisnya, kita waktu itu sudah bicara krisis, menjemput krisis Indonesia, ternyata tetangga Sri Lanka sebetulnya juga tetangga, tsunami aja kena. Sri Lanka dulu tsunami Aceh itu sampai ke Sri Lanka kayak gitu. Saya pergi itu ke daerah-daerah yang kena tsunami-nya di Sri Lanka. Tapi tetangga yang dipisahkan oleh lautan kayak gitu ya, lautan India yang cukup panjang. Melihat lesson learn apa yang sedang terjadi secara ekonomi politik, apa yang harus kita lakukan, dan kita urai dulu bagaimana Bang Nursi membacanya di dalam konteks itu. Kita seperti biasa, model baca kita makronya dulu, baru kemudian yang khususnya. Jadi generalnya dulu, baru kemudian ke spesiesnya, ke spesial. Kita ngomong connectivity war berapa tahun lalu ya? Udah dari sejak awal kita selalu bicara connectivity war, dan setiap kali ini namanya connectivity war, kita menemukan bukti-bukti kayak gitu kan. Setiap kali ini buktinya, ini buktinya kayak gitu. Jadi pada kasus Sri Lanka, lalu kemudian pada kasus Libanon dan kasus Argentina, lalu kemudian krisis yang bisa kita lihat di Uni Eropa, juga kemudian beredar krisis pangan di Phoenix, Arizona, Amerika gitu ya. Lalu kemudian terkena juga Sri Lanka, kemudian terkena Indonesia, itu bukti connectivity war. Orang belum bicara itu, kita dulu. Maaf ya, kita udah bahkan penggunaan terminologi connectivity war aja, kita kan nggak terlalu mendengar kayak gitu ya. Umum tidak terlalu mendengar. Sementara kita akrab dengan istilah itu. Nah, ini bukti connectivity war, perang yang terhubungkan satu sama lain, gitu ya. Sehingga Indonesia dengan enak menyatakan ini karena kesalahan Rusia, gitu. Tanpa mendudukan masalah secara proporsional, gitu kan? Oke lah, satu itu connectivity war makin hari makin menyeruak ke permukaan, istilah saya. Satu, yang kedua, kalau kemudian kita lihat kondisi global, kehadiran Biden ke Muhammad bin Salman, gitu ya, bukti bahwa strategi untuk menjaga hegemoni bisa berubah-ubah, Husnul. Bisa strategi keras, gitu ya. Bisa strategi lemah lembut, gitu. Pada strategi Islamophobia, itu strategi keras. Tapi pada kemarin ketika Biden datang ke Muhammad bin Salman, pangeran itu di Saudi Arabia, ke Riyadh itu strategi lemah lembut. MBS ya. Itu strategi lemah lembut. Tujuan mereka berubah nggak? Enggak. Sama. Cuma taktiknya berubah. That's why jangan makan isu Tapi Islam. beberapa waktu lalu ke Palestina. Iya, sama bahkan ke Israel duluan. Jadi tapi waktu dengan Presiden Palestina kan mereka Israel yang Israel tidak diajak bicara tentang itu. Tapi media Barat menyebut bahwa kehadiran Biden di Israel dan di Palestina, berikutnya ke Muhammad bin Salman, bukti bahwa ada strategi yang mendasar yang berubah. Tapi saya ingin mengatakan ini gambaran bahwa situasinya perubahan strategi ini
menunjukkan bahwa Barat makin terdesak, yang kita bilang makin menurunnya dominasi Barat. Barat, gitu iya. Menurunnya dominasi Barat. Masih ingat dulu di video gitu ya. I See the Real Soul. Itu bukti. Jadi kelihatan di situ. Tapi pada saat yang sama juga kita tidak boleh mengunyah begitu saja isu Islamophobia. Seolah-olah gagas Islamophobia Act yang dicanangkan pada 15 Desember 2021 oleh Kongres gitu ya. Lalu kemudian menjadi resolusi PBB pada 15 Maret 2022. Lalu kita kunyah begitu saja. Jangan, harus kita lihat dalam strategi yang lain, harus lebih dalam gitu loh ngelihatnya. Resolusi Palestina itu sejak 40 tahun yang lalu Gak ada juga gunanya, gitu. ada. Sampai hari ini nggak jelas. aja. Gitu. Artinya sekali lagi saya mau bilang, kita harus lebih, sorry to say, harus lebih cerdas gitu. Karena istilah saya, Islamophobia mereka ganti dengan Build Back Better World. Dan setelah istilah diganti dengan Build Back Better World, we have to look beyond that gitu loh. Kita harus melihat beyond the Build Back Better World. Dan itu muncul kajian mereka sendiri, Husnul. Jadi ketika saya menggunakan istilah di beberapa diskusi dan beberapa media dengan please we look beyond the Build Back Better World. Harus kita lihat sesuatu di belakang itu gitu loh. Ternyata begitu saya ngomong muncul kajian itu, dan kajian itu merelasikan dengan green economic. Yeah. Ekonomi hijau kan dahsyat, dan mereka bikin konstruksi berpikirnya, thinking modelnya jelas gitu. Jadi artinya Islamophobia Act ya, anti Islamophobia Act itu ya, yang kemudian menjadi itu sesungguhnya harus dicerdasi bahwa Barat dalam posisi terdesak gitu. Ya, jadi dia harus berubah strategi, mengubah diksi, betul. Diksi yang keluar diubah, tapi substansi tidak. Apa indikator berikutnya? Dia datang ke Muhammad bin Salman bilang, Anda bangun dong, investasi dong sekian ratus miliar. Maka Muhammad bin Salman setuju 500 miliar lebih investasi. Yang kedua, Anda tingkatin dong pasokan minyak ke dunia. Muhammad bin Salman setuju supaya harga minyak turun. Setuju. Apa artinya? Dia betul-betul itu tadi ada perubahan strategi gitu loh. Pada saat yang sama, Qatar juga nggak masalah soal pasokan gas karena Qatar pernah dituding oleh Donald Trump sebagai pendana teroris gitu kan, pendana ISIS gitu nggak ngelihatnya. Nah jadi dalam pandangan saya ada perubahan strategi mendasar dari Barat dalam menghadapi dunia yang sudah terkoneksi secara perang, dalam upaya tetap mereka mempertahankan prinsip unilateral. Padahal sudah terjadi model multilateral dan bipolar. Jadi bipolarnya, bilateralnya diikuti dengan posisi multilateralnya menghajar habis-habisan model unilateral. Itu yang mesti kita lihat dari konstruksi itu. Dan di dalam konstruksinya mereka waktu itu kan cuma bicara Barat, ya, Amerika dan sekutunya Eropa Barat. Kemudian Timur itu kan Rusia, Cina dan sebagainya. Negara-negara kita kan nggak pernah dimasukkan di dalam konstelasi mapping dari bipolar ini. Kita disuruh ngikut aja sama mereka. Itu kalau pernyataan begitu, itu kemarin persetujuan Indo-Pasifik. Lalu pertemuan juga kemudian internasional strategi studies yang terjadi di Singapura. Jadi kelihatan bahwa sesungguhnya ASEAN ditempatkan dalam ketiaknya Barat gitu loh, dalam ketiaknya NATO. Bahkan kalau pakai istilah Cina, ASEAN adalah NATO baru NATO di Asia gitu istilahnya. Kalau pakai istilah General Wei, kalau pakai itu Anda, dan kemudian mereka menunjukkan kami melawan gitu. Kalau karena dituding mereka gencar nih si Cina nih dalam konstruksi itu. Tapi kita balik lagi ke dalam persoalan Sri Lanka gitu ya. Nah kalau kita ngambil begitu, maka ketika kita turun ke regional, dan kemudian masuk dalam cara pandang Bloomberg yang disebut dengan 15 negara terancam krisis gitu, di mana Indonesia nomor 14, India nomor 15 dengan posisi 3%, maka harusnya kita mengambil cara pikir yang indikator-indikatornya jelas gitu. Indikator pertama, berapa sebenarnya utang yang dimiliki oleh Sri Lanka? Kan karena sebab-sebab utang dengan pendekatan debt trap. Variabel utang ya. Iya, variabel utang. Berapa sebenarnya utang yang dimiliki oleh yang namanya Sri Lanka? Sri Lanka punya utangnya cuma 732 triliun. Tepatnya 50 miliar. Ada yang bilang 50 miliar US dollar, ada yang bilang 52 miliar US dollar. Dalam beban hutang seperti itu, Sri Lanka tidak mampu bayar hutang jatuh tempo dalam tahun ini sebesar 7 miliar US dollar. Only 7 miliar? Iya.
7 miliar jatuh temponya jatuh temponya. Dan itulah salah satu penyebabnya. Tapi biasanya kan 7 miliar ininya jatuh tempo. Iya. Itu sudah masuk ribanya. Iya, sudah termasuk bunganya. Sudah masuk. Jadi cicilan dan bunganya 7 miliar. Artinya oposisinya Sri Lanka tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya 1 tahun ini. Pertanyaan pokoknya, kenapa dia tidak mampu membayar utang jangka pendeknya kalau kita Sri Lanka? Disebabkan oleh 3 hal. Ekspornya ambruk. Itu tadi teh tadi. Ya. Permintaan teh menurun habis-habisan. Jadi kebutuhan akan dolar nggak dapat. Kan berarti nggak bisa bayar utang dong. Gitu kan? Saat yang sama dia punya utang tinggi, berarti dia butuh dolar untuk bayar dong. Gitu kan? Nggak punya juga posisinya. Saat yang sama orang-orang kabur dari obligasi, tapi kabur juga dari pasar modal. Indonesia, Barat itu kabur dari obligasi, tapi tidak lari dari pasar modal, Husnul. Pasar modal masih jalan ya? Masih jalan, gitu ya. Nah, dengan jumlah hutang 732 triliun atau 52 miliar US dollar, tepatnya 50 miliar US dollar, gitu ya. Nah, 3 variabel ini berbeda dengan Indonesia, gitu. Indonesia masih surplus perdagangannya. Kan gitu bisa dilihat, artinya masih punya dolar. Indonesia masih punya cadangan devisa tinggi 135,6 miliar US dollar, dan itu setara dengan kemampuan membayar hutang serta import 6 bulan ke depan dihitungnya. Gitu ya posisinya ya. Nah, utangnya memang, tapi itu sehat nggak 6 bulan? Termasuk sehat. Alhamdulillah. Termasuk sehat, kalau itu termasuk memadai. Nah, utang ini menarik utangnya. Saya ngitungnya bukan lagi utang dalam posisi besar kecil, tapi utang yang ditanggung oleh penduduk yang disebut dengan debt per kapita. Oke. Kalau Sri Lanka debt per kapitanya 2,25 juta US dollar per kapita. Dahsyat kan? 2,25 juta US dollar per kapita. Kenapa? Karena jumlah hutang yang 50 miliar US dollar itu dibagi dengan 22 juta penduduk. Jadi satu orang utangnya 30 miliar. Miliar lebih. Iya, gitu loh. Kalau kita 35 juta. Paling top 35 juta karena jumlah hutang kita 7.040 triliun. Iya kan penduduknya. Dibagi 270 juta itu. Gitu. Maka jumlahnya sekitar itu jadi gitu ya. Jadi utangnya kalau Indonesia tadi berapa, Bang? 7.040 triliun. Nah, tunggu sebentar. Ketika Joko Widodo menyatakan kami sudah bayar hutang ke Cina, saya cari angkanya, Husnul. Nah, sejak Januari 2021 sampai dengan Juni 2022 gitu ya, memang Indonesia sudah bayar hutang ke Cina gitu ya, menurut statistik utang luar negeri BI dan Kementerian Keuangan sebesar 197 juta US dollar. Artinya tiap bulan dia bayar sebesar 11 juta. Rata-rata tiap bulan dibayar 11 juta US dollar. Itu memang mengakibatkan utang ke Tiongkok makin menurun sebesar 197 tadi. Dari total sekitar 190-an sekian itu sehingga berkurang. Sekitar 10% dari anggaran. Dari total gitu ya. Artinya ada kemampuan bayar. Dari kemampuan bayar itulah saya bisa paham. Apa yang saya paham? Bank Dunia menawarkan hutang baru. IMF juga berkunjung. Apa artinya? Anda terus deh berproduksi, yang penting Anda bayar sama kami. Itu bahasa positifnya. Langsung kita intervensi, infiltrasi, intimidasi, interferensi juga, dan inflasi. Nah, di situ perbedaan inflasi Indonesia dengan inflasinya Sri Lanka. Indonesia inflasi ini masih tetap bermain di bawah 4%, terkendali. Kenapa? Karena tadi ada persoalan berbagai kartu yang disampaikan ke sana, disampaikan ke masyarakat bawah, yang pada hakikatnya adalah cash transfer, gitu ya. Bantuan langsung tunai yang diejek itu gitu, yang menurut saya juga memang tidak layak. Artinya dalam perspektif itu indikatornya kita sudah dapat berapa? Sudah dapat indikator 4. Apa indikator yang nampak dari keempat itu? Indonesia tepatnya sekarang ini masih tetap dipercaya lembaga multilateral. Era Soeharto tidak dipercaya lembaga multilateral. Iya, terakhir. Nggak dipercaya. Joko Widodo sampai dengan sekarang dengan didatangi. Karena memang menurut saya bukan hanya ekonomi, karena berbagai macam kepentingan itu. Soeharto dalam posisi sebagai ketua gerakan non-blok sudah ngelawan. Kemudian terakhir dengan glasnost perestroika, keterbukaan, kemudian kelompok hijau juga naik, kayak gitu kan. Jadi ada banyak variabel. Akumulasi. Poinnya adalah pada posisi Soeharto
gitu ya, ketika orang banding-bandingkan dengan 97. Soeharto nggak ada dipercaya lembaga multilateral. Bahkan Soeharto dipukul lewat permainan nilai tukar di Singapura. Sehingga jatuh. Inflasinya pun tinggi, mencapai 67%. Gitu. Itu perbedaan mendasarnya. Nah, sekarang kita geser ke dunia perbankan. Tadi itu dunia eksternal namanya. Kita masuk ke dunia perbankan. NPL sekarang ini Husnul cuma 3%. Gitu ya. Rendah, masih di bawah indikator. Jadi tidak mungkin pasar uang antar banknya sebagai indikator apakah terjadi krisis, walaupun perbankan menggunakan strategi pro-cyclical, sementara pemerintah menggunakan strategi counter-cyclical. Jadi berdasarkan konjungtur, siklus konjungturnya, memang perbankan masih menahan diri. Kenapa? Karena masih ketidakpastian masih demikian tinggi walaupun terjadi pemulihan. Jadi Bank Dunia menyatakan begini, ketidakpastian masih tetap tinggi walaupun terjadi pemulihan. Gitu Bang Dunia. Apa artinya? Itu pesan kepada perbankan, pesan kepada industri keuangan, Anda harus tetap melakukan pro-cyclical, tahan diri. Gitu loh pesannya. Dampaknya memang akhirnya inflasi ketahan gitu loh. Inflasi ketahan. Jadi itu mesti tahu. Saat yang kedua, kita mesti juga lihat BI masih tetap melakukan yang namanya kebijakan suku bunga rendah gitu loh. Artinya masih dia masih lakukan yang namanya tight money policy-nya masih dia kerjain dengan kencang gitu. Jadi dia mengimbangi permainan apa yang disebut dengan dalam bauran kebijakan fiskal moneter dengan cukup proporsional gitu. Indikator berikutnya tadi neraca perdagangannya surplus kan, sehingga begitu juga yang namanya harus kita lihat komoditas kita semuanya membaik, harga membaiknya. Nah, saat yang sama tapi juga akhir-akhir ini kan memburuknya. Artinya yang kita bilang bahwa krisis pangan dan energi itu depan pintu, yang selalu kita bilang kalau nggak diberesin. Yang pernah kita bilang juga bahwa ketahanan pangan kita agak berbahaya nih, kan pernah kita bilang kan waktu puasa kemarin. Berapa itu yang namanya cabai aja katanya. Udah naik akar-akar. Cabai merah udah tidak terkenal dia. Jadi jangan bicara price stability. Nggak maksudnya kalau dilihat dari harga-harga naik itu mak itu udah teriak Bang. Iya artinya jangan bicara price stability. Terakhir kita bicara jangan bicara kebijakan price stability. Jangan bicara price stability pada Joko Widodo karena Joko Widodo tidak mampu memberikan itu. Rezim ini tidak mampu memberikan public services dalam bentuk price stability. Nggak mampu dia. Artinya price stability sebagai public services gitu ya, itu tidak mampu diproduk oleh rezim ini. Itu fakta gitu. Jadi kalau kita bicara tentang market centered paradigma pasar, mereka lempar semuanya ke pasar. Nggak peduli. Jadi state and justice centered paradigmnya nggak bekerja. Itu kan di dalam itu paradigmanya itu. Jadi kemampuan pemerintah mengendalikan lewat harga-harga itu isapan jempol istilahnya. Jadi bohong. Kami masih bisa mendapatkan pasar melalui harga. Terbukti Anda tidak mampu pada minyak sawit, minyak goreng itu kan terbukti. Salah satu bukti bahwa Anda pada energi Anda kan tidak mampu, sampai ribut soal My Pertamina segala macam itu kan bukti gitu loh. My Pertamina padahal kan itu urusan bawa HP katanya nggak boleh dinyalain. Kok sekarang harus nih, terus seluruh Indonesia emang bisa pakai. Beli di desa-desa juga disuruh bawa IKTP dan vaksin loh untuk beli minyak goreng. Iya. Artinya kacau Indonesia. Di satu sisi orang tidak perlu lagi bukti begitu-begitu gitu ya karena sudah virtual. Ini malah sekarang dibuktikan dengan model semuanya menjadi nyata kayak gitu. Itulah cara berpikir kita yang terbalik-balik. Nah, indikator terakhir Husno. Apa itu? Kalau kita ambil dari situ. Dari keseluruhan itu sesungguhnya bisa kita lihat nilai tukar yang bersaudara kandung dengan inflasi dan suku bunga relatif walaupun sudah menembus batas psikologis masih bisa di-counter dengan cadangan devisa. Artinya sesungguhnya gitu ya, menurunnya nilai tukar dalam bahasa depresiasi, melemahnya nilai tukar kita, sesungguhnya menurunkan kemampuan bayar hutang dan ekspor. Jadi 135,6 miliar US dollar sebagai cadangan devisa yang disamakan sebagai 6 bulan ke depan kemampuan impor bayar hutang makin menurun. Itu yang kita sebut sebagai tabungan kita itu mulai menurun. Karena dipakai untuk macam-macam gitu ya nilai tukar. Artinya sesungguhnya seperti yang kita bilang sebelumnya, kita ini menjemput krisis nih dengan model begini, maka kita sekarang diambang krisis. Di situ kita benar, tapi tidak berarti kita sama dengan Sri Lanka. Lagi-lagi tidak, karena faktor eksternalnya. Karena modal dasarnya yang berbeda. Betul sekali. Ada yang sama.
Neolib dan korupnya. Oh iya. Tadi kenapa? Ideologinya sama. Sama. Tadi makanya kita bicarakan soal Colombo Plan. Gitu loh. Itu mulai dari pembangunan. Tadi kan sudah bicara IMF, ketergantungan, fundamentalisme. Itu artinya poinnya begitu gitu ya. Nah, berikutnya ketika kita bilang samanya di mana lagi? Ya itu korupnya, suasana korup. Apa indikator korupnya? Tadi Anda sudah menyebut soal pembangunan bandara dan airport. Nah, di sana disebutnya sebagai White Elephant Project Gajah Putih. Nah, itu kemudian berdampak macam-macam. Gajah putih atau gajah kuning ini ya? Gajah putih istilah. Nah, lalu tapi pada dasarnya gajah kuning dong. Iya. Kan akhirnya dijual ke kuning. Pulaunya gitu. Oke. Lalu yang menarik berikutnya sesungguhnya dia larinya ke Maladewa kan? Ya. Tapi berikutnya kaburnya ke Singapura. Makin kuat indikasi bahwa sesungguhnya terjadi semacam abuse of power gitu ya pada persoalan konstruksi keuangan. Karena Singapura bagaimanapun dikenal sebagai tempat menyuci uang dari uang-uang kotor gitu. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Iya, dari kasus misalnya BLBI kemarin kelihatan. Dari kasus macam-macam, penting duitnya taruh di sini sudah nggak apa-apa gitu. Jadi pada kasus sitting money. Iya. Itu saya paling terkesan adalah ketika saya ribut soal tax amnesty pertama. Itu kelihatan bagaimana Singapura bertahan tidak mau mengembalikan gitu. Itu kelihatan di situ sekali. Artinya sesungguhnya yang tinggi loh Bang itu. Yang namanya katanya sampai 30% dia dapatnya untuk yang hasil korup itu. Katanya ya. Saya dari situ Singapura tahu sih. Dari situ Singapura dengan enak mendeteksi atau katakan membuat peta tentang siapa-siapa orang kaya yang bisa bermain politik dengan kekayaannya. Dalam bahasa lain model bandit, badut, bandar. Sesungguhnya dimainkan juga di Singapura. Itu kok dimasukkan sebagai negara demokratis? Ya enggak lah, salah itu. Salah banget, salah Singapura banget. kan jauh posisinya, rankingnya beda demokrasi. banget. Gitu. Jadi artinya kalau saya menggunakan terminologi itu 3B dan bicara husnul, maka kelihatan di sini. Nah, sebagai penutup dari kajian tentang Sri Lanka Indonesia, mestinya kita melihat lebih dalam pandangan saya, pandangan tentang diri kita sendiri. Iya. Jadi inilah momentum di mana saya menawarkan momentum apa yang disebut dengan mawas diri. Supaya krisis yang ada di depan pintu itu tidak masuk ke ruang tamu. Krisis yang ada di depan pintu itu tidak masuk ke dapur kita, tidak masuk ke ruang tidur kita. Karena kalau sudah masuk di ruang tamu, dia akan ngelabrak habis ke dapur, ke ruang makan, sama ke kamar tidur. Apa artinya? Terkena seluruh lapisan. Jadi lebih berbahaya situasi sekarang dibanding, saya harus bilang nih, dibanding peristiwa 97-98, dibanding peristiwa 2008 ke 2010, dibanding 2011, dibanding 2015, dibanding peristiwa 2021-2022 sekarang ini. Ini lebih parah nih sekarang ini. Kalau kita tidak mereka selalu menggunakan argumen, oh iya, dia post pandemi, selalu ada kambing hitamnya di situ. Ya mereka, Sri Mulyani menyatakan ini kesalahan Rusia. Oh ya, atau tegas. Sri Mulyani menyatakan ini kesalahan luar karena begini. Mereka tidak kesalahan Rusia atau kesalahan Ukraina. Pertanyaan berikutnya. Makanya datang ngapain itu? Beli terigu. Maksudnya beli gandum. Tidak menjadi misi. Jangan dinaikkan jadi misi perdamaian. Soalnya waktu itu kan kita juga bahas kan di IC Teriso. Ya, sebagai presiden G20. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita mestinya punya peran internasional, kemampuan itu, maka dia bisa menjadi third party di dalam perang. Nggak taunya bener-bener datang, tapinya persoalannya niatnya apa? Niatnya gitu. untuk mendapatkan itu. Nah, kan kita ngomong soal kehadiran kita di Ukraina atau di Rusia, mestinya kita datang dalam kerangka memang strategi gerakan non-blok atau gerakan perdamaian dunia ya, dalam prinsip-prinsip penegakan Pancasila kan gitu yang kita tawarkan sebagai nilai-nilai perdamaian. Iya, gitu. sebagai tujuan kita bernegara di dalam konstitusi, pembukaan konstitusi. Tapi dengan satu yang saya bilang, mestinya kalau datang ke sana modal sosial dalam negerinya kuat dulu gitu. Nah, itulah kan orang, hey, clean your own backyard.
Itu nggak enak tuh kalimat itu tuh. Rasa Makanya saya pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia nggak enak. Itu terminologi kayak gitu. Clean your own backyard. Tuh, kemudian tambahin lagi clean and clear your own backyard. Jadi Clean and clear. double C ya. Betul. Clean and clear gitu mestinya. Oke, forget it, lupakan Anyway. itu, Snul. Jadi kita mengajak semua lapisan. Kami memang berbeda melihat Sri Lanka dibanding dengan Indonesia. Ya. Suka tidak suka memang Iya, berbeda. memang beda. Dengan indikator-indikator. Ya iyalah, dari mulai kemampuan, dari mulai jumlah SDM-nya sebagai negara seperti apa kecil, kita punya resources yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke dengan segala macam kekuatan SDA dan SDM yang ada, ya tentu saja berbeda. Tetapi ada tetapinya, Husnu. Tapi variabelnya sama. Tetap saja gitu ya, kita diambang krisis. Apa indikatornya? Karena kita berkiblat ke Amerika, yang sekarang ini Amerika sendiri terseok-seok. Sudah gitu loh. Kalau bahasanya Bang Nursi kan selalu mengatakan sebagai apa namanya, penyakit apa? Kanker stadium 4. Stadium 4 itu udah parah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita dalam konstruksi sekarang kita bilangnya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Di satu sisi kita kelihatannya selamat, tapi di sisi lain kita tetap dibayang-bayangi. Kalau orang bilang dihantui gitu ya. Kita sudah ngomong ini berkali-kali. Ini jangan bilang fundamental makro kita itu kokoh. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu, karena pada hakikatnya Anda tidak akan pernah kokoh, sejati kokoh nggak akan pernah. Indikatornya sederhana. Relasi nilai tukar, inflasi, suku bunga. Ketika kita lihat kayak gitu, maka akan ada relasi lagi yang namanya nilai tukar, harga komoditas gitu ya. Dalam hal ini harga minyak, dan kemudian harga energi lainnya. Dan disitulah menentukan situasi Indonesia kayak apa. Poinnya adalah kalau kita kembali ke dalam situasi Indonesia, bagaimana kita melakukan apa yang saya sebut sebagai inward looking, atau dalam posisi backward looking, inward looking, backward looking, maka inilah momentum kita sesungguhnya membenahi. Apa artinya? Jangan terima tuh tawaran IMF sama Bank Dunia. Iya. Jangan terima. Dari kapan-kapan kita sebenarnya posisinya Iya. gitu. Jangan Go terima. to hell with you. Ayo. Itu Januari 65 itu sudah begitu. Jadi artinya balik lagi, daya gunakan kapasitas sendiri untuk tegak secara kokoh sendiri dengan memperbaiki sistem yang salah ini. Ada kesalahan sistem nih. Kan kita bilang, kok kita terus, kan kita di IC The Real Show kita coba bertanya begini, apakah model-model yang dibangun sejak 2000 hingga sekarang ini telah makin memperkuat kedaulatan ekonomi politik kita atau tidak, atau memperlemah? Kan gitu pertanyaannya. Apakah sejak kita reformasi hingga hari ini makin memperkuat kedaulatan ekonomi politik kita atau makin memperlemah? Kan bahasa saya selalu itu. Kedaulatan ekonomi kita itu dijual dengan harga murah kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Saya tambahin tanpa rasa malu kayak gitu. Jadi tapi selalu menggunakan, kan ini Bang, ini kan persoalannya kontestasi pemikiran yang ada juga. Jadi kalau dalam Ghazal Fikri dong berarti. Perang pemikiran dong. Enggak, maksudnya dibalik itu, kayak gitu kan, dibalik itu kan pemikiran-pemikiran gimana liberalisme, neoliberalisme, tata kelola dunia baru, kayak gitu ya. Terus kemudian kita bicara tentang Rothschild, Rothschild apa namanya, Reserve Bank, yang jelas kayak gitu ya. Mereka itu menghalalkan segala cara untuk urusan hutang, dan kita karena kita materialisme, kita begitu semuanya orientasinya ke situ ya, kita berkutat-kutat. Padahal kita punya sebetulnya, kalau Bang Nursi kan selalu bicara tentang konstitusi, balik lagi ke ekonomi konstitusi, ekonomi politik konstitusi. Di situ ada koperasi, di situ ada macam-macam lah di dalam konteks bagaimana kita mengelola negara ini untuk tegak kedaulatan ekonomi politik. Kayak gitu ya. Dulu katanya ada yang berdikari kayak gitu, berdiri di atas kaki sendiri, mana kayak gitu, atau Trisakti ya. Cuma kadang-kadang saya bilang,
Soekarno aja yang punya pemikiran Trisakti aja tidak bisa melaksanakan. Nawacita. Ya. Nawacita. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ini kan menurut saya, sementara kalau diberi masukan, kritikan, kita dianggap kemudian anti kepada rezim. Dan diancam. Beberapa sudah masuk penjara dalam konteks itu. Dalam rencana undang-undang pidana yang baru, ancamannya lebih dahsyat. Iya. Apa artinya? Itu lagi pertanyaan. Apakah dengan setelah reformasi ini kehidupan ekonomi politik hukum kita jauh lebih baik? Itu pertanyaannya. Kalau tidak lebih baik gitu ekonomi politik hukum kita, berarti ada yang salah. Amburadul. Itu yang saya sebut sebagai social disorder. Social disorder. Dimulai dari social distrust. Itu artinya sesungguhnya kalau kita ngambil lagi dalam perbandingan antara Indonesia dengan Sri Lanka, kelebihan Indonesia dia masih mendapat yang namanya trust dari lembaga multilateral. Di dalamnya terjadi, di dalam internalnya social disorder, social distrust yang terpecah-pecah itu. Mungkin juga karena kepentingan mereka masih ada di Indonesia. Tadi istilah saya, teruslah Anda berproduksi untuk kami. Iya, soalnya itu. Kita punya minyak mereka yang ambil, kita punya gunung-gunung emas mereka yang ambil, kita punya nikel, batu bara, semua. hutan, sawit, kawasan, kemudian tembaga, titanium, laut. Itu tadi kawasan sumber daya menyeluruh. Kita punya, Allah berikan itu semuanya. Istilah saya gini, ada natural resources, tangible natural resources, dan ada intangible natural resources. Ya, kekuatan kita masih di situ. Tapi apakah kita pengelolanya itu yang tadi mampu? Ya, jadi ada kapabilitas, kapasitas dan ininya, kompetensinya. Triple C. Enggak. Nah di situ Bang. Jadi kalau kita mengharapkan model, kita mengharapkan Sri Lanka, ya boleh-boleh aja sih. tapi secara intelektual nggak boleh begitu saja, nggak boleh bilang Indonesia. Makanya saya bilang persiapkan 2024. Ya kan? Konstitusional suksesi melalui konstitusional pemilu maksudnya. Jangan karena kebencian gitu ya, kita kemudian menjadi sosok yang subjektif dalam melihat. Nggak, akhirnya kan kalau revolusi apapun itu hasilnya juga berantakan semua. Dan akan kena kita juga. Poinnya adalah kita tidak boleh berangkat berdasarkan kebencian. Satu. Tapi dari sana juga tidak boleh menuding kita punya kebencian. Karena didasarkan atas kebencian mereka. Gitu loh. Jadi kita kan selalu bilang, oh iya, Anda itu seperti ini, padahal itu dirinya. Jadi proyeksi dirinya. Kita nggak seperti itu, maaf ya, kayak gitu kan. Nah, saya dapetin tuh khusus di Amerika. Anda tahu nggak? Di sana ada 734 lembaga dengan biaya kurang lebih sekitar 500. Jadi selama 5 tahun itu mereka biayain miliaran, hampir setengah triliun, bukan hampir, lebih dari setengah triliun untuk melakukan apa yang disebut dengan ujaran kebencian, teror macam-macam dengan gerakan Islamophobia. Nah, artinya sesungguhnya ketika bicara radikalisme, bicara teror, bicara garis keras, bicara modernis, bicara tradisional, itu memang dibiayai, Husnul. Dengan berbagai institusi yang muncul, Husnul. Nah, itu bahkan dibuktikan dengan mereka bikin riset. Iya, cari bahan itu macam-macam. Jadi dianggap itu ilmiah. Saya itu baca ya bagaimana media menulis tentang Islamism yang kayak gitu-gitu ya. Di Indonesia ya nih, ngeri. Jadi begitu bencinya kayak gitu, semuanya dianggap dianggap radikal. Terus itu yang tesis Husnul berlaku. Karena kebencian mereka terhadap Islam, maka mereka menganggap orang-orang Islam juga punya kebencian yang sama terhadap mereka dalam indikator kebencian mereka, dalam indikator dan bobot kebencian yang sama. Padahal Islam dilarang. Jadi dalam Islam dilarang untuk membenci. Iya. Dilarang. Kami tidak pernah memaksa, kami dilarang untuk memaksa kok. Kan kita diajarkan. Hukum dinukum waliyadin, agamamu.
rahmatan lil alamin. Ada kalimat penting khusus. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Tabayyana rus. Wah, itu tegas sekali. Kami nggak akan memaksa Anda. Dengan begitu kami tidak akan membenci Anda. Pilihan Anda silakan dengan pilihan Anda. Amal Anda dengan amal Anda. Pilihan kami dengan pilihan kami, dengan amal kami, amal kami. Artinya kalau ambil lagi dalam konstruksi, balik lagi soal kebencian tadi gitu ya. Kalau kita mau ngambil dalam cara Sri Lanka karena kebencian kita, iya, kita akhirnya masuk dalam genderang, istilah saya, kok ya kita sering sekali menari dengan genderang barat gitu loh. Itu, kita mesti menabuh genderang kita sendiri. Mestinya begitu gitu. Jadi ini saya bukakan Bang di media-media, nyoba gitu ya, Google. Itu semuanya Islam itu ya hubungannya dengan radikalisme, jihad. Itu, terus kemudian Pilkada DKI itu ya dianggap demokrasi hancur karena rasionalitas. Saya ketawa aja. Emang rational choice itu berapa persen? Sisanya itu kan memilih karena psikologis, memilih karena model sosiologis itu karena gender, karena etnik, karena agama, karena status sosial, urban ini. Jadi banyak sekali. Lah dia itu selalu mengatakan Islam sebagai radikalisme dan politik identitas. Yang Kompas apa itu? Begitu tuh. Demokrasi Indonesia setelah pilkada dianggap sudah ini kekalahan. Loh, Anda kok kalah kok kemudian Islamismenya yang musuhi kayak gitu kan? Nah, jadi kita harus, padahal kalau kita mau bicara, mari kita bicara pemilu yang jujur kayak gitu kan. Jurdil. Luber jurdil gitu. Nah, sebagai penutup Husnul. Iya. Memang susah mencari tokoh atau sosok atau pemikir yang mendekati 100% objektif ya, susah. Dalam situasi di mana media menyediakan sarana untuk saling perang kebencian gitu ya. Ujaran-ujaran itu muncul kayak gitu. Sudah moral kita sudah tergeser menjadi tidak lagi menutupi rasa curiga, tidak lagi menutupi rasa benci. Saya ingat dulu ketika saya kuliah di UI sana gitu ya, salah satu pembelajaran yang saya dapat gitu ya, kita dilarang untuk menunjukkan kebencian, kita dilarang untuk menunjukkan salah satu kecurigaan secara terbuka. Ya. Saya curiga nih sama Anda, itu nggak boleh, Husnul. Itu nggak boleh, saya curiga nih sama Anda. Tapi kita yang diminta untuk berwaspada atas kecurigaan saya terhadap Anda gitu loh misalnya. Saya tidak boleh menunjukkan kebencian, karena itu berarti saya sudah merusak modal sosial saya dengan Anda gitu loh. Nggak boleh begitu. Tapi waspada boleh. Wajib, bukan boleh. Wajib. Gitu loh. Tapi sekarang kan Anda bisa lihat. Nggak boleh, bersuudzon aja juga nggak boleh. Namanya Husnul Maria, jadi harus husnudon. Iya. saya kira gitu Husnul, iya, sebagai penutup. Jadi objektif lah kita memandang masalah gitu loh. Dalam konteks ini kan teman-teman, harapan teman-teman kan gimana sih kondisi, kadang-kadang kita ditanya juga kan, gimana? Itu tadi sudah dijelaskan oleh dari modal-modal yang ada, variabel-variabel yang ada, agak berbeda kondisinya. Ya, karena kita alhamdulillah diberi barokah yang luar biasa sehingga kita punya. Tapi bukan berarti kemudian kita harus bertopang dada dan sebagainya, dan sebagai pejabat kemudian dia meremehkan. Tapi sekaligus peringatan Husnul. Peringatan, karena itu juga kita tidak tahu ada X variabel. Kalau kemudian dia adigang, adigung, adiguno, ya X variabel itu bisa memicu yang namanya social unrest yang lebih besar, dan itu akhirnya banyak dari rakyat juga yang kita ngomong kayak gini 2000 berapa? 2015 ya? Iya. Yang akan menjadi 2015 2016 saya lupa. Korban kayak gitu ya. Kalau elitnya gampang, dia paling lari bawa duitnya pergi ke negara lain, siapkan pesawat, kan begitu biasanya. Ya kan? Lari. Rakyat gimana? Malah semakin susah dan sebagainya, dan akhirnya terjadi yang tadi distrust. Nah, memang membangun trust tidak gampang. Itu bukunya siapa Bang yang dari Amerika itu? Francis Fukuyama atau siapa? Francis Fukuyama. Trust kayak gitu. Nah, kita memang, kalau menurut saya memang posisi kita ya low trust society itu tinggi sekali sebetulnya. Indikatornya sederhana itu. Anda menjadi low trust society karena Anda terkena riba.
Tuh. Ternyata riba ya. Anda jadi seluruh level itu mengidap low trust gitu. Low trust itu penyebabnya satu, riba. Riba. Nah, dampaknya buruk modal sosial. Itu dahsyat terus. Dahsyat Modal sosial itu sangat penting dalam kita membangun. Gitu loh. Saya pikir itu ya Bang Oke. ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik untuk yang mereka berada di posisi istana gitu, yang dekat dengan istana, dekat dengan kekuasaan, dan kawan-kawan kita yang juga sedang berjuang mengambil jarak, gitu ya, pejuang keadilan gitu kan. Ini penting sekali dan itu memang tidak boleh berhenti terus menerus. Gitu. Nah, posisi kita, alhamdulillah kita masih bisa menyampaikan apa yang penting untuk kebaikan bangsa dan negara. Kan begitu kan? Ini insya Allah niat kita adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan Husnul, kita tidak takut untuk dibenci, disingkirkan gitu kalau ya. dibenci sama Allah aja. Kita nanti gimana kalau ketemu Allah, kita pengen ya Allah. Karena bisa gitu, jadi dengan kajian kita kayak gini, kita di Sudah. Nggak cuma dibenci Bang, Abang sudah dimasukkan ke dalam laci tertentu kayak gitu kan. Saya juga dimasukkan dalam laci tertentu. Ya nggak apa-apa, masih lacinya manusia. Yang kita takutkan adalah lacinya Allah. Ya, dengan Rasulullah. Nah, itu aja yang kita takut kan? Iya enggak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana. Berikutnya warhamna anta maulana fansurna fansurna seru tuh, fansurna pakai fa panjangnya. Itu kan doa kita setiap hari, Al-Baqarah 28. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan barokahnya, memberikan rahmat, Rahman dan Rahimnya kepada bangsa Indonesia, gitu ya. Dengan segala macam ini kita masih disayang Allah. Selama di sini masih ada ulama, masih ada alim itu yang faham kayak gitu ya dengan apa yang sedang terjadi. Insya Allah Allah akan tetap memberikan barokahnya kepada kita. Saya pikir sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dengan Dr. Iksanuddin Nusi dan saya Husnul Maria PhD, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kami salah, tentu saja kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.